Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziz Purnama dari jurusan Bimbingan Konseling Islam dengan NIM 231340109. Di sini saya seperti biasa ingin membuat LJ atau Learning Journal pada mata kuliah Public Speaking yang diampu oleh Bapak Adi Kusuma, Eskom MSI. Nah, pada pertemuan minggu kemarin atau pada pertemuan keempat kemarin itu sama seperti pada pertemuan ketiga, ada 3 public speaking yang maju. Yang pertama itu ada Nafisa, yang kedua ada Thalia, yang ketiga ada Naila. Nah, Nafisa dan Thalia ini menyampaikan materi tentang kesehatan mental, yang dimana kesehatan mental itu pada remaja sangatlah penting. Kenapa sangat penting? Karena edukasi kesehatan mental kepada remaja itu sangat penting karena rentan sekali anak-anak remaja itu terkena sakit mental karena dari hobi atau dari pilihan dia yang tidak tidak bisa mereka pilih sama sekali, itu kan menyebabkan mereka itu bisa memiliki kesehatan mental yang rendah. Nah, kalau Naila itu membahas tentang bulan suci Ramadan atau keutamaan menuntut ilmu, yang dimana yang seperti kita tahu, menuntut ilmu itu sangat penting dari kita baru lahir atau dari kita baru dilahirkan ke dunia ini hingga kita menyentuh liang lahat itu kita diwajibkan untuk menuntut ilmu, karena menuntut ilmu itu bukan sekedar kita hanya duduk di sekolah kelas 1, kelas 2 hingga kita kuliah, tidak. Tapi walaupun kita sudah tidak sekolah, di situ kita juga harus tetap menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu itu bukan hanya sekedar sekolah, tapi banyak berbagai hal yang kita bisa kerjakan dan dimana dalam situ ada ilmunya. Baiklah, eh, pada materi minggu kemarin itu ada kelompok 3 yang menyampaikan tentang materi, metode, dan teknik dasar dalam public speaking. Yang pertama itu adalah ada komponen dasar dalam public speaking. Jadi dalam kegiatan public speaking itu ada beberapa komponen penting yang bikin proses komunikasi antara pembicara dan audiens itu bisa berjalan dengan baik. Komponen pertama yaitu komunikator atau pembicara. Komunikator di sini adalah orang yang menyampaikan pesan atau materi kepada audiens. Nah, di sini pembicara mempunyai peran penting karena cara dia menyampaikan ide, informasi, atau pendapat akan sangat mempengaruhi apakah audiens itu bisa memahami pesan tersebut atau tidak. Nah, yang kedua ada komponen. Komponen kedua adalah pesan. Pesan ini adalah isi atau materi yang ingin disampaikan oleh pembicara kepada audiens. Pesan bisa berupa informasi, pengetahuan, pengalaman, atau ajakan supaya pesan bisa diterima dengan baik. Penyampaiannya harus jelas, tidak berbelit-belit, dan mudah dipahami oleh audiens. Nah, komponen yang ketiga itu media. Media adalah alat bantu yang dipakai untuk mendukung penyampaian pesan. Dalam public speaking bisa menggunakan berupa slide PPT, gambar, video, atau mikrofon. Media juga biasanya dipakai supaya penjelasan pembicara jadi lebih jelas dan menarik bagi audiens. Nah, selanjutnya itu ada komunikan atau audiens. Audiens adalah orang yang menerima pesan dari pembicara. Mereka adalah tujuan utama dalam kegiatan public speaking ini. Jadi pembicara juga bisa menyesuaikan cara berbicaranya dengan siapa audiensnya supaya pesan yang disampaikan bisa lebih mudah dipahami. Oke, selanjutnya itu ada metode dan teknik dasar public speaking. Public speaking itu bukan cuma soal berani ngomong di depan banyak orang, lebih dari itu. Seorang pembicara juga perlu tahu nih metode dan teknik yang tepat supaya pesan yang disampaikan
itu bisa dipahami dengan baik oleh audiens. Dengan metode dan teknik yang baik, penyampaian materi jadi lebih jelas, terarah, dan tidak membosankan. Nah, salah satu metode dalam public speaking adalah metode membaca naskah atau manuskrip. Dalam metode ini, pembicara menyampaikan materi dengan membaca teks yang sudah disiapkan sebelumnya. Biasanya, metode ini dipakai pada acara resmi supaya isi pembicaraan tetap sesuai dengan yang direncanakan. Nah, ada juga metode menghafal atau memoriter. Pada metode ini, pembicara menghafal materi yang akan disampaikan. Cara ini membuat pembicara bisa berbicara lebih lancar tanpa harus melihat teks, tapi tetap harus latihan supaya tidak lupa saat berbicara di depan audiens. Nah, metode lainnya itu adalah metode spontan atau impromptu, yaitu pembicara secara langsung tanpa persiapan yang panjang. Biasanya metode ini terjadi saat seseorang diminta berbicara secara tiba-tiba. Karena itu, pembicara perlu punya pemahaman yang baik tentang topik yang akan dibahas. Nah, selain metode ada juga teknik dalam public speaking. Misalnya, teknik mengatur suara, intonasi, dan bahasa tubuh. Suara yang jelas, intonasi yang tidak monoton, serta gerakan tubuh yang tepat itu juga bisa membuat penyampaian materi jadi lebih menarik dan tidak membosankan. Nah, kalau tadi kita sudah membahas tentang metode-metode dalam penyampaian public speaking, sekarang itu ada teknik dalam atau teknik dasar dalam public speaking. Nah, dalam public speaking ada beberapa teknik dasar yang bisa mempengaruhi berhasil atau tidaknya komunikasi antara pembicara dan audiens. Teknik-teknik ini penting karena bukan hanya apa yang disampaikannya yang berpengaruh, tapi juga bagaimana cara penyampaiannya atau menyampaikannya. Beberapa teknik dasar dalam public speaking yaitu ada teknik verbal, teknik vokal, teknik visual atau bahasa tubuh. Nah, teknik verbal adalah teknik yang menyampaikan penyampaian pesan melalui kata-kata yang digunakan oleh pembicara. Artinya, pembicara harus bisa memilih kata yang jelas dan mudah dipahami dan sesuai dengan audiens yang bisa mendengarkan. Cara menyusun kalimat juga perlu diperhatikan supaya penjelasan tidak berbelit-belit dan audiens bisa mengikuti alur pembicaraan dengan baik. Nah, selanjutnya itu ada teknik vokal. Teknik ini berkaitan dengan bagaimana pembicara menggunakan suaranya saat berbicara. Hal ini meliputi volume suara, intonasi, kecepatan berbicara, dan penekanan pada kata-kata tertentu. Nah, kalau suara terlalu pelan atau terlalu monoton, biasanya audiens jadi cepat bosan. Tetapi kalau suaranya jelas, bervariasi, dan penuh semangat, audiens juga akan lebih tertarik untuk mendengarkan. Nah, yang terakhir adalah teknik visual atau bahasa tubuh. Teknik ini berhubungan dengan penampilan dan gerakan tubuh pembicara saat berbicara di depan audiens. Contohnya, seperti kontak mata, ekspresi wajah, gerakan tangan, dan sikap tubuh. Bahasa tubuh yang baik bisa membantu memperkuat pesan yang disampaikan dan membuat pembicara terlihat lebih percaya diri. Jadi, dalam public speaking tidak cukup hanya mengandalkan isi materi saja. Cara bahasa berbicara, penggunaan suara, dan bahasa tubuh yang sangat berpengaruh agar pesan yang disampaikan bisa diterima dengan baik oleh audiens. Nah, mungkin cukup sampai sini yang bisa saya jelaskan tentang learning journal pada pertemuan keempat kemarin. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.